cermin lengkung itu terbagi menjadi dua, yaitu cermin cekung dan cermin cembung. Cermin cekung itu misalnya kalau kita gambarkan sebuah lingkaran, ya ini saya gambarkan lingkaran putus-putus. Nah, cermin cekung itu ibarat di sini kita gambarkan, oke. Kemudian ini bagian belakangnya. Oke, yang bagian belakang saya arsir warna hitam. Nah, jadi misalnya kalau ini mata kita, oke, ini muka orang saya, agak jelek. Oke, jadi ini mata kita dan kita melihat ini sebagai cermin cekung, oke, atau itu konkav. Nah, sedangkan kalau cermin cembung itu sama, oke, kita gambarkan sebuah lingkaran, oke, lingkaran, kemudian, nah, cembung itu kita gambar dari sini, oke, dari sini, kemudian bagian belakang saya berikan arsir warna hitam. Nah, jadi kalau mata kita itu di sini, oke, saya coba gambarkan sebuah mata, mulut, oke, ya, misalnya ya, ini gambar orang, jadi ini mata, jadi mata kita melihat itu cerminnya nonjol ke arah kita. Jadi ini adalah cermin cembung atau konveks. Oke, cembung itu konveks, cekung itu konkav. Jadi pada cermin cekung, oke, ini kita sebut sebagai bagian depan. Ini kita sebut sebagai bagian depan, oke, dan bagian di arsir ini itu adalah bagian belakang. Nah, sedangkan pada cermin cembung, ini adalah bagian yang tonjol itu, di depannya adalah bagian depan, dan ini adalah bagian belakang. Jadi, misalnya, oke, beberapa istilah pada cermin cekung ya. Jadi, cara gambarnya di kertas, kalian gunakan jangka, oke, ini tempat kita meletakkan jarumnya. Kemudian, kita buka jangkanya dan kita gambarkan lingkaran. Oke, misalnya nih ya. Misalnya nih, kemudian, oke, ini kita tarik garis. Ini namanya sumbu utama. Oke, jadi ini adalah sumbu utama. Oke, garis ini ya. Garis ini namanya sumbu utama. Kemudian kita gambarkan dulu cerminnya. Ini cermin cekung. Oke, jadi titik ini itu adalah titik pusat kelengkungan cermin. Titik pusat kelengkungan cermin. Oke, atau biasa kita simbolkan dengan M. Oke, kemudian ini adalah titik O. Ini adalah titik O. Oke, ini kita sebut sebagai titik tengah. Titik tengah cermin. Oke. Dan kemudian di pertengahan antara M dan O. Oke. Pertengahan antara M dan O. Jadi pertengahan itu maksudnya jarak dari sini dengan jarak ini sama ya. Nah, itu adalah sebuah F. Oke, sebuah F dan itu disebut sebagai titik fokus. Oke. Jadi beberapa istilah saya ulangi. Sumbu ini, oke. Sumbu ini disebut sumbu utama. Kemudian titik ini adalah titik pusat kelengkungan cermin, yaitu titik jarum di mana kita letakkan jangka tadi. Titik ini adalah titik tengah cermin, yaitu titik O, dan F yang berada di antara M dan O itu adalah titik fokus. Kemudian pada cermin cembung, oke, sama. Kita gambarkan sumbu utamanya dulu, kemudian kita letakkan satu titik, kemudian jarum jangka kita taruh di sini dan kita gambarkan lingkaran, oke,
Oke, seharusnya kalau cembung kita gambar kemari ya. Oke, kita gambar kemari. Oke, jadi ini ada lingkaran. Kemudian ini cerminnya. Oke, dan ini bagian belakang. Oke, jadi sama. Ini adalah titik O. Oke, atau titik tengah cermin. Ini adalah titik M. Dan pertengahannya adalah titik F. Oke, jadi kalau pada cermin cembung, oke, benda itu kita letakkan di sini. Oke, misalnya ini sebuah benda ya, sebuah benda. Oke, kita letakkan di sini. Jadi ini yang disebut dengan bagian depan cermin. Oke, ini bagian belakang cermin. Sedangkan pada cermin cekung, oke, bendanya kita letakkan di sini. Yaitu ini adalah bagian depan. Oke, misalnya ini bendanya. Ini adalah bagian depan cermin dan ini adalah bagian belakang cermin. Oke, jadi hukum pemantulan juga berlaku pada cermin lengkung. Jadi kalau kita gambarkan sebuah cermin cekung sekali lagi, oke. Nah, misalnya kita gambarkan untuk titik M ya biasanya, titik M, kemudian gunakan jangka untuk menggambarkan sebuah cermin, oke, cekung. Ini cerminnya dan ini bagian belakangnya. Oke. Kemudian kita gambarkan ini adalah titik O-nya dan tengahnya ada titik F. Oke, jadi misalnya ada sebuah sumber cahaya dari sini. Oke, dari sini. Oke. Kemudian cahaya itu salah satu cahaya menuju kemari. Oke. Jadi garis normal itu adalah ditarik dari titik sentuh ini, titik sentuh sinar pada permukaan cermin. Itu ditarik satu garis lurus terhadap titik M. Oke. Jadi ini adalah garis normalnya. Oke. Ini adalah garis normal. Oke. Kita tahu berlaku hukum pemantulan di mana sinar datang, oke, sudut datang itu sama dengan sudut pantul. Jadi kalau kita gambarkan itu, oke, kira-kira kemari ya. Oke, jadi sudut datang itu sama dengan sudut pantul. Oke, contoh lain misalnya sebuah sinar datang lainnya. Oke, misalnya satu sinar ini menuju ke bagian cermin sebelah sini. Oke, nah kemudian kita tarik garis normal dari titik ini ke titik M. Oke, ini ada sebuah garis lurus. Oke, jadi ini adalah garis normal untuk sinar kedua. Nah, juga berlaku, yaitu misalnya sudut ini sebesar theta, oke, sebesar theta, maka sinar pantulnya, oke, sudut pantulnya juga sama besar, yaitu sebesar theta. Jadi misalnya nih, oke, ini juga sebesar theta. Jadi inilah cara menggambarkan pemantulan pada cermin lengkung. Nah, kalau pada cermin cembung, oke, misalnya kita gambarkan cermin cembung. Ini titik M, oke, kita gambarkan cermin lengkungnya. Oke, ini saya gunakan warna kuning. Oke, kemudian ini bagian belakang ya, bagian belakang cermin cembung. Nah, jadi ini titik O, ini M, dan tengah ini adalah F. Nah, jika sinar datang, oke, ini kan ini bagian depan ya, ini bagian depan, oke, dan ini adalah bagian belakang. Oke, jadi kalau sinar datang kemari, oke, akan dipantulkan
Oke, coba kita lihat cara pantulnya. Dari titik ini, oke, dari titik ini kita tarik garis normal ke titik M seperti tadi. Oke, ini garis lurus ya. Oke, ini harusnya lurus ya. Jadi kalau kalian gambar di kertas itu gunakan penggaris. Oke, kemudian ini kita perpanjang. Oke. Oke, misalnya ini udah lurus. Nah, jadi sama. Sudut datang. Oke, sudut datang sama dengan sudut pantul. Jadi pemantulannya itu adalah ini. Oke. Sudut datang sama sudut pantul. Jadi inilah cara menggambarkan pemantulan sinar pada cermin cembung. Oke, satu contoh lagi. Sebuah sinar datang. Oke, sebuah sinar datang. Misalnya, misalnya nih. Oke. Nah, sama dari titik ini kita gambarkan garis normalnya. Tarik garis lurus ke titik M. Kemudian garis ini kita perpanjang. Oke. Dan ini adalah sebuah sudut, misalnya sudut gamma. Oke, ini adalah sudut datang, maka sudut pantulnya juga sebesar sudut gamma. Dan ini kita gambarkan sinar pantulnya. Oke, tadi ini sinar pantulnya. Oke, inilah cara menggambarkan pemantulan sinar pada cermin cekung maupun cermin cembung.